Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita membuka ibadah kita membuka dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kembali kami bisa mengadakan Hari Nasional Kaum Muda di tempat-Mu di tahun ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Kau berikan. Untuk hari ini kami bisa berkumpul kembali di sini untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya, biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami membuka ibadah kami dengan hanya dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Sekarang aku mau sapa semuanya, shalom. Oke, kayaknya kurang maksimal ya, karena hari ini hari yang spesial. Kita mau semangatnya juga spesial juga ya. Oke. Sekali lagi aku mau sapa semuanya. Shalom. Oke, kita mau bangkit berdiri. Kita mau katakan pujian bagi Tuhan. Mari kita semua umatnya, umat pilihan Tuhan. Dengarlah panggilannya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri
cerita sedikit ya Bapak Ibu. Waktu awal-awal COVID itu kita kaum muda tuh kayak hanyut, nggak tahu kemana. Tapi bersyukur banget di tahun ini kita bisa mengadakan Harnas, Hari Nasional Kaum Muda di tahun ini. Boleh dong kita mau sorakan tema kita yaitu Real Battle. Sama-sama lalu kita mau berikan kemuliaan pada Tuhan. Oke? 1, 2, 3. Real Battle. Ajaib kau Tuhan. Katakan tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran
Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lagi, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Dengarkanlah panggilan Yesus Raja Segala macam. haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih. Kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih. Kita lebih dari pemenang. Silakan dulu. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, sampai hidup kami mau berserah dan percaya kepadamu Tuhan.
setia sampai akhir hidup. Sekali lagi kita katakan, ku ikuti panggilanmu. Amin, amin. Panggilanmu ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita sembah Dia. Mari sama-sama kita sembah Dia. Haleluya. Glory, haleluya. Kau baik, kau luar biasa. Oh Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujilah Kau ya Tuhan. Kau baik, Kau dahsyat. Bapa yang baik, Bapa kami dalam kerajaan surga. Benar lagu ini berkata, Bapa Engkau mengenal setiap daripada kami. Tidak ada satupun yang tidak Engkau kenal. Kami anak-anak-Mu ya Bapa, hari ini datang kepada Engkau. Kembali kami rindu memuji dan menyembah Engkau. Kami mau terus larut dalam penyembahan, mengagungkan Engkau ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan, setiap pujian kami, doa-doa kami adalah doa yang harum di hadapan Engkau. Menyenangkan hati-Mu di pagi hari ini. Kami mau mengakui Engkau Tuhan dan Raja kami. Dan juga kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kami semua, terutama buat anak-anak muda, generasi muda yang hari-hari ini mengalami ada krisis, tapi kami percaya di dalam Tuhan, Tuhan memberikan solusi. Tuhan tolong setiap daripada kami, dan kami siap menjadi pendengar juga pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bagi yang percaya, sama-sama kita katakan, amin, amin. Tuhan. Sebelumnya mohon izin, saya mau tanya kebiasaannya, apakah pembicara wajib menggunakan masker atau gimana Bu? Wajib ya, oke. Saya coba usahakan ya saudaraku ya, tapi sesekali saya buka maskernya untuk tarik napas gak apa-apa ya. Karena badannya besar ini saudaraku ya, anak-anak muda, Bapak Ibu saudara sekalian, jadi butuh oksigennya banyak ya. Oke, gak apa-apa ya, karena menyesuaikan sebab kondisi tertentu ya. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom anak-anak muda di tempat ini, apa kabarnya? Mana suara anak-anak mudanya? Apa kabarnya? Luar biasa. Amin, 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 amin. Wow, luar biasa. Saya baru pertama kali pelayanan di tempat ini. Pertama-tama terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya, Ibu Milka, salam kenal, dan juga para pelayan Tuhan dan juga anak-anak muda di tempat ini yang hari ini melaksanakan Harnas, Hari Nasional Kaum Muda GSJA. Tentu saya percaya ada pesan firman Tuhan yang Tuhan akan taruh di setiap hati kita sebagai anak-anak muda, sebagai generasi yang akan mempersiapkan generasi-generasi yang akan datang ini ya. Jadi saya berpikir hari ini temanya cukup penting ya. Tapi tentunya kita berkenalan dulu ya. Tidak kenal maka tidak dipanggil. Jangan main sayang-sayang, bahaya. Baru kenal udah sayang-sayang. Wah, ini justru anak-anak muda biasanya begitu. Baru kenal udah sayang-sayang ini. Ya, tidak kenal maka tidak dipanggil. Ya, kira-kira itu dulu deh ya. Nah, saudaraku, perkenalkan, nama saya adalah Yansen Linanda. Oleh karena anugerah Tuhan, saya melayani sebagai gembala sidang GSJA RFM Amanat Agung di Rawamangun. Dan juga oleh karena anugerah Tuhan, saya juga melayani di Rumah Pemulihan New Hope ya. Kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani generasi-generasi yang terikat narkoba ya. Kami ada rumah pemulihan untuk orang-orang khusus yang terikat narkoba, dan di daerah Kelapa Gading kami sudah bergerak sebagai komunitas sudah 6 tahun di Kelapa Gading ya.
Dan saya sudah menikah ya. Saya sudah menikah, anak 2. Jadi yang penasaran hari ini nggak usah penasaran lagi ya. Nggak, saya bercanda saudaraku. Ya, sudah menikah, anak 2. Anugerah Tuhan, saya dikaruniakan ada 1 anak yang paling besar, laki-laki usia 12 tahun, 1 lagi anak perempuan usia 9 tahun. Kalau saya berpikir saudaraku, hari ini saya bisa berbicara, saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan, sungguh tidak masuk di akal ya. Karena 20 tahun yang lalu saya ingat persis, saya adalah pribadi yang rapuh, saya adalah seorang pecandu narkoba, mau bunuh diri 3 kali saudaraku, ada broken spirit dalam diri saya, tapi itulah kebaikan Tuhan ya. Sekalipun latar belakang masa lalu kita buruk, ketika kita di tangan Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkannya menjadi alat bagi Dia yang efektif. Amin, saudaraku. Nah, anak-anak muda, hari ini kita langsung saja kepada tema kita, yaitu the real battle. Artinya apa, saudaraku? Ya, coba kita bayangkan dulu the real battle. Sampai copot kacamatanya. The real battle itu bicara tentang apa? Tentang bahasa Indonesia artinya apa, anak-anak muda? Pertempuran yang sesungguhnya. Artinya kalau kita bicara pertempuran yang sesungguhnya, ada kondisi tertentu, ada situasi yang sudah genting, ada situasi yang sementara sedang krisis di mana-mana, saudaraku. Dan saya berpikir maka ini menjadi tugas gereja yang sangat penting sekali, bahwa kita akan memasuki the real battle, pertempuran yang sesungguhnya. Maka anak-anak muda menjadi ujung tombak gereja ini, betul ya Ibu Milka ya? Anak-anak muda menjadi ujung tombak yang sangat penting, karena nanti saudaraku kita akan buka di dalam, persiapkan aja, buka di dalam Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-6, coba kita buka ya. Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-6 sampai ke-11 ya. Sudah dapat? Ya, oke. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3, setelah apa? Maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Ayat 7. Sepanjang masa zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup, lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Ayat 8. Ayat 9. Ayat 10 yang sangat penting perlu kita perhatikan. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi Israel. Ayat 11. Yes, nah saudaraku perhatikan bahwa di dalam Hakim-Hakim ini berkata pada zaman Yosua, para tua-tua sebangsa, bukan sebangsa lagi, yang satu zaman atau satu angkatan, itu adalah orang-orang yang mengenal perbuatan Tuhan. Mereka beribadah seperti Yosua beribadah kepada Tuhan. Tetapi di ayat yang ke-10 ada muncul satu angkatan yang lain, kata firman Tuhan, yaitu angkatan yang keluar tidak mengenal Tuhan dan perbuatan Tuhan sama sekali. Dan ini merupakan krisis yang sama dengan kita yang hari-hari ini kita sudah tahu. Maka penting anak-anak muda, anak-anak Tuhan, engkau tidak lagi bisa bersantai apalagi tertidur. Kalau tertidur sesekali dalam ibadah gak apa-apa, mungkin ngantuk saudaraku ya. Tapi engkau tidak bisa tertidur secara imanmu.
Sebab kenapa ada situasi kritis, gawat, darurat memanggil kita? Karena generasi penerus ini sedang hilang dan mengalami krisis iman. Saudaraku, jauh sebelum pandemik ada, di Eropa, di Amerika, ya ada kenalan saya, ya ada oma-oma tua di Belanda. Saya tanya sama dia, "Oma, bener gak orang Manado di Belanda? Bener gak katanya di Belanda gereja-gereja itu yang datang beribadah itu tua-tua semua? Anak-anak muda cuma 1 atau 2 katanya." Dan berita itu benar, saudaraku. Di Eropa, gedung gereja yang besar itu hanya monumen, tinggal gedung, tinggal sejarah. Yang datang itu oma-oma, opa-opa. Anak-anak muda hilang, saudaraku. Itu sebelum pandemik loh. Di Amerika juga demikian. Di Amerika semakin liberal pemikiran mereka, mereka tidak mau terikat dengan Tuhan. Mereka berpikir bahwa agama itu hanya ikatan-ikatan, peraturan-peraturan. Bagaimana dengan pandemik, saudaraku? Mudah-mudahan saya bisa menyadarkan kita semua. Pandemik ketika datang, maka generasi muda, ini tantangannya nih, perhatikan. Generasi muda menjadi unsosial. Artinya apa? Anak-anak muda tidak suka lagi bersosialisasi. Makanya ketika pandemik datang, semua masuk dalam rumah, nggak keluar sama sekali, kemudian dilarang, itu cocok dengan roh independen. Apa itu roh independen? Roh yang tidak bisa disentuh, tidak bisa dimentor, hidup urusan-urusan gua, terserah gua, kira-kira begitu. Unsosial terjadi, tertutup, semakin tertutup, dan bergantung dengan gadget. Benar gak? Benar atau benar, saudaraku? Ayo. Sekolah pakai gadget, betul? Nonton film pakai gadget. Main games pakai gadget. Lalu kemudian apa lagi? Hiburan, semua pakai gadget. Dan inilah menjadi situasi kritis ini. Yang kedua, saya pelayanan narkoba, baru mendapatkan berita dari BNN. Kami kerjasama dengan BNN Jakarta Utara, ya. Ini ada Edmond bersama dengan Stephen, teman-teman yang juga ikut melayani dalam rumah pemulihan. Stephen juga adalah seorang mantan pecandu narkoba yang sudah dipulihkan. Angkat tangannya, Stephen. Wah, tepuk tangan buat Tuhan. Kami melayani di sana. Ada dapat informasi dari BNN, saudaraku. Selama pandemi ternyata 70% peningkatan pengguna narkoba terjadi. Pengguna narkoba di Indonesia itu ada 6 juta lebih. Pengguna aktif loh ya, pengguna sesekali tidak dihitung. Pecandu narkoba di Indonesia ada 6 juta lebih. Kenaikannya 70%. Artinya berapa sekarang? Sekarang hampir 10 juta pengguna narkoba di Indonesia. Itu yang tercatat. Kenapa pandemik bisa mengalami peningkatan yang luar biasa? Karena pandemik ini cocok dengan tipikal pola candu seorang pemakai narkoba. Karena mereka suka bersembunyi. Mereka tidak suka kerja, mereka tidak lagi suka ketemu-ketemu sama orang. Dalam rumah itu cocok buat mereka. Beli barang, pesen barang cuma pakai Gojek, dikirim pakai Gojek. Dan 70%. Dan saudara mau tahu, jenis narkoba yang ada di dunia itu ada 600 lebih jenis narkoba. 600. Yang kita suka sering dengar apa? Sabu-sabu. Bukan makanan Jepang, sabu-sabu makanan Jepang beda, saudaraku. Ini sabu-sabu narkoba, ekstasi dan lain-lain. Itu yang sering kita dengar. Tapi ada 600 jenis macam narkoba yang mungkin sudah masuk ke Indonesia. Ini parah. Dan banyak generasi terhilang. Betul, di tempat kami, saudaraku, saya harus bilang, di tempat kami di rumah pemulihan New Hope, ada 2 yang masih di bawah umur 15 tahun, ada 3 malah. Usia berapa? 16, 19 ada 2, saudara. Dan ini generasi yang terhilang, saudaraku. Dan berita buruknya adalah 2 dari mereka itu datangnya dari sekolah minggu, gereja. Dan ini terjadi. Makanya saya setuju dengan tema ini, the real battle is coming. Yang berikutnya, saudaraku, LGBT.
Ya, saya nggak nakut-nakutin saudara, tapi ini fakta dan realita. Saya punya teman yang melayani khusus LGBT, ya. Dia adalah seorang homoseks tapi sudah bertobat di jamaah Tuhan. Kemudian hari-hari ini dia melayani orang-orang yang terikat dengan LGBT. Saya tanya sama dia, apa tantangan terbesar? Namanya Sihol, Brother Sihol, ya. Saudara bisa buka di YouTube nanti, Brother Sihol. Apa tantangan terberat melayani orang-orang LGBT? Dia bilang begini, perang value, perang nilai-nilai dengan mereka. Karena LGBT ini merebak di media sosial, mereka sudah menggaungkan kesetaraan seksual. Itu di film-film di mana-mana sudah mirip, sudah menampilkan homoseks dan lesbian is okay. Saudara bisa bayangkan 10 tahun dari sekarang akan lebih parah, anak-anak muda kita sudah semakin terbiasa dengar dengan keterikatan sejenis. Kita sekarang sudah semakin sering ya pernikahan. Kita dengar pernikahan sejenis di Singapura. Cucunya Lee Kuan Yew, sudah lihat videonya, saya sudah lihat menikah dengan menampilkan, wah udahlah. Dan ini terjadi saudaraku. Dan 10 tahun lagi ke depan gimana? Artinya begini, bahwa krisis ini betul sekali seperti apa yang dibilang oleh Yosua. Bahwa ada krisis di mana orang-orang, anak-anak muda tidak lagi mengenal Allah. Ketika mereka tidak mengenal Allah, maka perbuatan mereka jahat di mata Tuhan. So, krisis ini memanggil kita anak-anak muda. Hai anak-anak muda, krisis ini memanggil engkau untuk harus bertindak. Generasi saya 40-an, saya sekarang sudah 40-an tahun. 10 tahun atau 20 tahun saya sudah tua. Ya, katakan 50-60. Tapi anak-anak muda pegang peranan penting di gereja. Pegang peranan penting di gereja. Karena banyak teman-temanmu di luar sana hilang, saudaraku. Hilang. Nah, saudaraku, maka Billy Graham pernah berkata begini. Seorang pendeta Billy Graham berkata, dosa terbesar gereja bukan dosa moral katanya. Tapi dosa besar gereja adalah tidak melakukan apa-apa dan membiarkan itu terjadi berdiam diri. Gereja bukan bicara organisasi, tapi gereja bicara saya, bicara saudara, anak-anak muda yang sudah ditebus, itu gereja. Kita punya dosa kalau kita tidak melakukan apa-apa. Tapi ngomong-ngomong, muka saudara jangan tegang-tegang saudaraku. Saya jadi tegang sekali di atas sini. Nah, oleh sebab itu, so we must do something about it. Kita perlu melakukan sesuatu. Maka yang pertama adalah ketika kita mau siap untuk masuk the real battle, kita perlu satu hal yang pertama ini. Sadarlah betul anak-anak muda bahwa jalan hidup kita memang berbeda dengan dunia ini. Sadar betul itu. Sadar betul bahwa ketika kita masih hidup di dunia ini, jalan hidup kita beda dengan orang-orang dunia ini. Karena kalau anak-anak muda tidak sadari itu, maka dia mirip dengan dunia. Yuk kita buka dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2, saya usahakan cepat ya. Roma 12 ayat 2. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi apa? Serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang sempurna. Kalau saudara dan saya mau masuk the real battle ini, anak-anak muda perhatikan baik-baik. Firman Tuhan berkata, jangan mirip dengan dunia ini. Do not conform with this world. Bicara tentang dunia adalah broken spirit. Dunia ini rohnya lemah, saudaraku. Kenapa saya bilang lemah? Kalau orang tidak di dalam Tuhan, di dalam dunia, gampang kepahitan, gampang sakit hati, gampang putus asa. Karena dunia memang broken spirit, gampang terikat dengan dosa. Itu duniawi. Makanya Paulus bilang, do not conform with this world. Jadi apa yang harus kita lakukan? Maka ketika kita sudah dipulihkan, kita mengerti bahwa kita tidak mirip dengan dunia,
kita dipulihkan, perspektif kita menjadi baru. Cara pandang anak-anak muda tidak boleh mirip dengan dunia. Perspektifnya harus luas dengan kebenaran. Nah, ini saya lihat begini, anak-anak muda yang belum dipulihkan, ya, belum mengalami pemulihan. Kita perhatikan baik-baik. Seringkali kita invest waktu kemana? Anak-anak muda, engkau invest waktumu kemana? Ke gereja kah? Atau me time sendiri kebanyakan kah? Engkau sedang menghabiskan waktumu membaca hal-hal yang tidak berguna kah? Atau engkau membaca firman Tuhan kah? Itu yang menunjukkan bagaimana engkau hidup, saudaraku. Apakah engkau banyak meniru film-film? Maaf kata ya, hari ini banyak sekali anak-anak muda gampang meniru film-film Korea. Gampang banget, saudaraku. Saya tidak bilang itu dilarang, tetapi jangan tergila-gila dengan itu. Jangan tergila-gila, apalagi terikat dengan itu. Itu menunjukkan bagaimana kita hidup, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, kalau orang yang belum dipulihkan, kacamatanya itu kacamata kuda. Anak-anak muda, kalau Anda belum dipulihkan, engkau pasti seperti punya kacamata tapi sempit lihatnya. Tahu kacamata kuda? Hanya bisa lihat lurus, nggak bisa lihat kanan kiri. Makanya kalau anak-anak muda ngalamin kesulitan, dia gampang patah, dia nggak mampu melihat dengan cara yang luas dan benar. Gampang tersinggung, lalu kemudian senggol bacok, kemudian gampang jatuh karena menilai segala sesuatu dengan sempit, saudaraku. Sempit. Tapi kalau dia sudah dipulihkan, kalau dia berubah pembaharuan budi, maka dia dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah. Perspektifnya, cara pandangnya luas sekarang. Ada situasi yang datang, pergumulan yang datang, tekanan yang datang, anak-anak muda gak gampang goyah, dia mampu melihat dengan luas. Saya mau cerita satu hal, ini sangat memberkati saya. Kalau orang yang punya perspektif yang luas, dia dipulihkan oleh Tuhan, cara pandang dia terhadap masalah itu berbeda. Saya punya kenalan, ada namanya Pak Theo. Pak Theo ini saya sebut namanya karena itu adalah kesaksian yang baik, jadi teladan buat kita. Pak Theo ini adalah berapa puluh tahun yang lalu seorang pengamen, ya. Dia adalah seorang pengamen, lalu kemudian dia pergi ke Bali, dia mengemis, mengamen di sana, dia numpang tinggal di rumah Pak Made di daerah Ubud, ya. Kemudian Pak Theo ini tinggal numpang makan kira-kira berapa bulan. Singkat cerita, Pak Theo ini dia bawa kabur gitarnya Pak Made. Si bapak yang sudah menyediakan tempat makan semuanya, dia ambil gitarnya, dia bawa kabur. Dan gitar itu supaya dia bisa ngamen, dia jual, dia pergi ke Jakarta, saudaraku. Tapi setelah 10-20 tahun kehidupan berubah, Pak Theo menjadi seorang pendeta. Ketika dia sudah melayani berapa puluh tahun, saudaraku, dia mengalami pembaharuan budi, cara pandang dia sudah beda. Tuhan ingatkan kepada dia, kamu harus cari orang yang dulu kamu curi gitarnya. Saudaraku, kalau orang yang punya perspektif yang sempit, dia akan bilang begini, enggak, kan udah lama, susah. Dia cari-cari alasan, ngapain saya ke Bali? Mungkin orangnya sudah mati, sudah berapa puluh tahun. Akan cari-cari alasan. Tetapi orang yang mau taat dan punya cara pandang yang luas, dia pasti melakukannya. Dia pergi, saudaraku, cari tahu. Kebetulan Pak Made ini seorang pelukis, seorang seniman di Ubud. Jadi mudah untuk mencarinya. Sehingga cerita, berjumpalah dia datang. Dia doa, Tuhan mau bagaimana? Tuhan kasih hikmat, bawa istri dan bawa anak. Dia bawa istrinya. Ketika dia sampai di rumah daripada rumah Pak Made ini, istrinya keluar. Istrinya bilang, kamu siapa? Oh, saya namanya dulu Richard, saudaraku. Tapi setelah bertahun namanya Theo. Saya Richard, tante. Lalu kemudian diingat, oh kamu yang dulu pernah tinggal di sini. Dengan semangatnya si ibu itu langsung panggil bapaknya. Ini ada Richard datang, Pak, ayo turun ke bawah.
Bapaknya turun ke bawah, begitu lihat ini Richard yang dulu nyolong gitarnya, marah mukanya, merah dan akhirnya tinggalkan. Dan akhirnya Pak Theo ini kemudian berdoa, Tuhan kasih hikmat, belikan kembali gitar. Dia bawa gitar yang lebih bagus, dia datang ke rumah yang kedua kali dan dia bilang, Pak Made, saya sekarang sudah jadi pendeta, saya bertobat, saya ingat-ingat terus Pak Made. Dan Tuhan suruh saya ke tempat ini supaya untuk minta ampun sama Bapak Made. Ketika Pak Made itu dengarkan kata-kata yang tulus itu, Pak Made nangis dan berpelukan dengan Pak Theo. Gitarnya dikasih. Setelah nangis pemberesan mereka, Pak Made bilang begini, kamu jangan pulang dulu, saya mau lukiskan muka kamu. Jadi Pak Theo itu pulang dengan bawa lukisan. Dan Injil disampaikan di sana. Kemudian terjadi pertobatan. Ada yang ngalamin Yesus, Bapak Made ngalamin Yesus, saudaraku. Dan akhirnya bertobat. Saya mau cerita adalah begini, saudaraku, bahwa ketika kita mempunyai perspektif yang sesuai dengan kebenaran, Tuhan bisa pakai. Makanya Rasul Paulus juga berkata, memang kami masih hidup di dunia ini, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Dunia itu broken spirit, rapuh, mudah rubuh. Tetapi kalau orang yang punya perspektif yang tepat, dia percaya dia berbeda dengan dunia, Tuhan bisa pakai. Amin, saudaraku. Yang kedua, cepat. Ini artinya 20 menit lagi ya, waktu saya ya. Ya betul ya? Oke. Saya berusaha balapan dengan dia, 19 menit selesai. Yang kedua, saudaraku, hai gereja-gereja anak-anak muda, perhatikan baik. Jangan pernah meletakkan senjata pertempuranmu. Jangan pernah. Mari kita buka dalam Efesus 6. Efesus 6 ayat yang 13 sampai ke 17. Efesus 6 ayat 13 sampai ke 17. Kita baca ya, 1, 2, 3. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap. Yes. Masih ada lagi. Kakimu berkasukan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapatkan memadamkan semua panah api dan dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi saudaraku, coba perhatikan ayat-ayat ini. Tuhan sudah memperlengkapi saudara dan saya dengan pelengkapan-pelengkapan perang yang sangat komplit, saudaraku. Dan di mana Anda bisa mendapatkan ini semua pelengkapan ini diberikan oleh gereja. Karena Tuhan mengutus gereja untuk memperlengkapi kita semua. Tuhan pakai gereja untuk memperlengkapi semua kelengkapan perang ini. Jadi kita komplit, kita punya senjata tempur yang hebat, saudaraku. Dan oleh sebab itu jangan pernah berdiam diri, jangan pernah engkau letakkan senjatamu sebagai prajurit. Bukankah ini adalah senjata perang, artinya kita adalah prajurit. Kita bukan hansip, saudaraku. Coba ngomong kanan kirinya anak-anak muda, kita bukan hansip. Kita prajurit perang, ya. Makanya di sana dikatakan berdirilah tegap, jangan loyo gitu loh anak-anak muda. Jangan gampang patah. Prajurit sama hansip itu beda. Walaupun sama-sama pakai baju hijau, sama-sama pakai topi, betul nggak? Tapi senjatanya beda. Hansip pakai pentungan, saudaraku. Nanti kalau hansip dengar saya dimarahin lagi kan. Hansip itu pakai pentungan. Kalau dia pulang terluka, beda. Prajurit pulang terluka, waduh mah kena tembak nih, kena peluru.
Tapi kalau Hansip pulang, aduh mah tolong kerokin masuk angin mah. Beda saudaraku, tanggung jawabnya juga beda. Betul nggak? Semangatnya juga beda. Seorang prajurit, dia berdiri tegap dan tetap melakukan pertempurannya dengan baik. Kapan dia meletakkan senjatanya? Ketika dia sudah selesai dengan hidupnya. Baru senjatanya dikuburkan bersama dengan kuburannya. Jadi saudaraku dan saya ini prajurit, sadar tidak sadar. Maka jangan begini, janganlah loyo, dikit-dikit bersungut-sungut, marah sedikit. Maaf ya, saya ambil nama Ibu Gembala, marah sama Ibu Gembala, gak datang gereja. Ini bukan pesan sponsor saudaraku. Karena di luar sana di gereja-gereja banyak yang ngalamin, saya juga ngalamin. Ngambek sedikit gak datang gereja. Pelayanan suka rela, kalau suka saya rela, kalau gak suka saya gak rela melakukannya. Betul gak Bu? That's true, benar-benar itu terjadi saudara. Maaf, berantem suami istri baru mau pergi keluar gereja, mau dari rumah mau ke gereja, berantem belok nggak jadi ke gereja. Udahlah, nggak usah ke gereja, males, hati saya nggak damai. Padahal berantem suami istri Tuhan yang disalahkan. Betul nggak saudaraku? Kita loyo saudara. Dan itulah yang terjadi. Maka saudaraku lihat begini, iblis ini tahu bahwa banyak orang tinggalkan sistem gereja. Saudara mau tahu? Ini kunci. Gereja adalah payung otoritas atau payung rohani. Yang dimana payung itu menjadi teduh daripada hujan dan panas. Daripada serangan-serangan daripada iblis. Saya lihat banyak ketika orang tinggalkan gereja. Kepahitan sama gereja, tinggalkan gereja. Yang terjadi apa? Hancur hidupnya. Karena gak pemberesan. Iblis tahu. Kita gak bisa bertarung sendiri saudaraku. Sebagai prajurit kita harus berkomunitas. Makanya penting ada komsel-komsel dalam gereja. Kalau terjadi konflik, selesaikan. Supaya iblis tidak merusak itu. Jadi itu yang terjadi, simple. Karena iblis tahu payung rohani kita robek, lalu kita tinggalkan payung rohani. Maka penting sekali ini mengingatkan kepada kita bahwa kita diinginkan untuk merebut jiwa-jiwa. Jangan sampai malah kita yang keluar dari gereja. Yang terakhir saudaraku, yang terakhir. Saudara lihat, mari buka dalam Yesaya 60 ayat 1. Yesaya 60 ayat 1. Wow, ini ayat luar biasa. Ketika saya baca ayat ini, saya merasa bahwa Tuhan betul-betul menaruh sesuatu yang luar biasa buat kita semua. Yesaya 60 ayat 1, kita baca sama-sama dengan kuat. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Lagi yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Katakan amin anak-anak muda. Yang ketiga adalah anak-anak muda, rise and shine, bangkitlah dan jadi terang. Sebab Tuhan sudah menaruh terang yang luar biasa. Ada kondisi yang sebelumnya di ayat 2 mengatakan bahwa kegelapan ini memang banyak di bumi. Bumi ini hari-hari lagi sedang gelap, saudaraku. Bumi ini sedang ditarik dengan kebinasaannya. Tapi Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan taruh terang yang begitu luar biasa supaya kita bisa menjadi terang. Anak-anak muda, engkau jangan hidup sebagai orang yang ragu-ragu imannya. Di pandemi ini banyak orang mempertanyakan Tuhan, saudaraku. Tapi kita jangan ragu-ragu. Iman kita harus solid. Kita tidak boleh lagi loyo. Jangan tidak bersemangat, saudaraku. Terang kita jangan sampai redup. Karena kenapa? Karena kita diberikan dorongan yang luar biasa supaya kita rise and shine. Saudaraku, saya mau bilang gini. Di luar ini, di luar sana, kejahatan banyak terjadi. Saudara, kejahatan yang terjadi di luar sana itu sistematis.
Kejahatan dirancang sama manusia berkelompok, dipikirkan dengan luar biasa. Peredaran narkoba begitu hebat karena dipikirkan oleh kelompok orang pakai strategi. Bagaimana bisa masuk ke Indonesia supaya mendapatkan keuntungan? Mereka pikirkan caranya. Berkelompok, berkomunitas dengan strategi, saudara. Makanya sistematis kejahatannya. Di luar sana begitu. Orang rampok segala macam, melakukan hal-hal jahat itu pakai kelompok-kelompok. Dan saya mau bilang, hanya kitalah ketika kita juga mampu secara sistematis dan berkomunitas, kita mampu mengalahkan kejahatan di luar sana. Kalau saudara sendiri-sendiri gak bisa, Anda gak bisa rise and shine sendiri, saudaraku. Kita harus berkelompok dan pikirkan ini dengan baik. Makanya saudaraku, jangan jadi Kristen yang pesimis. Kalau kita mau jadi terang, jangan jadi Kristen yang pesimis. Dikit-dikit bilang gak bisa. Dikit-dikit siapa saya. Itu pesimis. Orang yang pesimis gampang patah. Orang yang pesimis itu biasanya adalah orang yang berusaha buktikan bahwa dia tidak mampu. Tapi kalau orang yang optimis, dia berusaha membuktikan kalau dia mampu. Itu bedanya. Jadi kalau Anda dan saya adalah terang, jangan jadi orang yang pesimis, optimis. Punya pikiran-pikiran yang positif. Bangun vibe atau bangun atmosfer yang positif bersama dengan teman-temanmu. Supaya engkau jadi berkat. Dunia kan hari-hari butuh terang kan saudara. Butuh teladan hidup, butuh pengharapan. Dari mana dunia bisa ketemu dengan Yesus? Bagaimana teman-temanmu bisa kenal sama Tuhan, pengen kenal sama Tuhan kalau Anda tidak memperkenalkannya dengan sifat teladanmu? Gampang kok. Gampang ketika kita mau menginjil orang. Ketika kita punya vibe yang positif, yang optimis, dan kita cinta Tuhan. Orang akan suka lihat kita, iman kita tuh bersinar. Makanya orang gampang percaya Yesus ketika lihat kita betul-betul cinta sama Tuhan. Jadi sifat terang ini ada di dalam diri kita, dalam diri anak-anak muda. Terang itu identitas, terang itu gak bisa bilang begini, oh iya, misalnya contoh ya, banyak anak-anak muda saya perhatiin gini. Wah, awal-awal masuk ke grup WhatsApp semangat dia. Dia posting ayat-ayat firman Tuhan. Wah, posting. Tapi lama-kelamaan gak ada orang yang komen. Waktu gak ada orang yang komen, gak ada yang kasih tanda jempol, dia langsung bilang, males posting firman Tuhan, gak ada orang yang komen. Lalu karena gak ada orang yang komentar, karena orang gak ada yang menghargai, dia gak mau lagi posting firman Tuhan. Terang gak bisa begitu saudaraku. Terang akan tetap terang sekalipun tidak ada orang yang menghargai. Terang akan tetap menjadi terang, melakukan perbuatan baik, tetap akan melakukan perbuatan baik, sekalipun tidak ada orang yang bilang terima kasih. Itu terang. Tapi anak-anak muda gampang rapuh karena gak ada orang yang menghargai, dia gak mau lagi jadi terang. Karena gak ada orang yang mengapresiasi dia cari penghargaan, lalu kemudian ketika gak ada orang yang menghargai, dia gagal, dia gak mau melakukannya lagi. Gak bisa begitu. Anak-anak muda gak bisa begitu. Engkau ditaruh terang. Dimanapun, sesulit apapun, terang itu identitasmu. Kita tetap bersinar di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Maka saya percaya ini menjadi modal bagi kita anak-anak muda. Ketika kita mau masuk the real battle ini, dunia semakin gelap, kita harus masuk dan punya keyakinan, jangan mirip lagi dengan dunia ini. Jangan mirip lagi dengan dunia. Kita harus punya perspektif kebenaran yang sehat. Yang kedua, anak-anak muda, kita harus betul-betul yakin kita ini prajurit Kristus. Kita bukan hansip, ya, ingat ya. Ingat kalau Anda lihat hansip, Anda lihat prajurit, ingat khotbah ini. Anda adalah prajurit Kristus. Ya, jadi jangan loyo, saudara. Yang ketiga, the real battle adalah saudara harus rise and shine, bersinar terus. Sekalipun gak ada orang menghargai. Engkau mau kuliah, engkau mau sekolah, engkau mau kerja, sekalipun gak ada orang yang menghargaimu, engkau tetap terang. Ingat itu, ya, supaya Tuhan bisa pakai kehidupan kita. Amin. Saya percaya ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bangkit berdiri yuk.
Pemain musik WL Singer boleh maju ke depan. Kita akan naikkan pujian yang tadi, Bapa Engkau mengenalku. Amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan Yesus. Mari anak-anak muda, jangan pandang kanan kirimu, jangan lihat sebelah kanan kiri. Tutup matamu, mari kita sembah Dia. Mari kita memuji Dia dengan lagu ini. Bapa Engkau mengenal. Amin, amin, amin. Oh, Yesus Tuhan. Mari sama-sama yuk.
muda, angkat suaramu hari ini. Angkat suaramu sekarang. Biarkan Tuhan mendengar suaramu yang menjadi doamu hari ini. Yes Tuhan, Kau dengar doa-doa ini. Kau dengarkan kami semua. Dasarku berharap, Yesus Tuhan. kini aku berserah Tuhan, ini doa kami Tuhan. pada Biar rancangan-Mu yang terjadi bagi kami semua di tempat ini. Yes Tuhan. ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai Sekali lagi akhir ku ikuti hidup. panggilan-Mu ya Tuhan. Ini menjadi doa kami. Ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ambil waktumu di hadapan Tuhan. Ambil waktumu di hadapan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Panggilan-Mu besar dan ajaib. Yesus, ajari kami setia. Ajari kami untuk setia Tuhan. Ajari kami Tuhan, ajari kami. Supaya menjadi alat yang efektif bagi Engkau pakai. Tuhan, tolong kami semua. Tuhan, Kau lihat anak-anak muda terutama yang di tempat ini. Biar ini bukan hanya menjadi momentum hari nasional saja, tetapi ini menjadi hari kebangkitan kami semua. Hari kebangkitan karena kami menyadari kami tidak sama lagi dengan dunia ini. Kami bersyukur, kami mau hidup menjadi alat Tuhan yang mudah Engkau pakai. Ketika Engkau mau mengerjakan sesuatu, Engkau mencari kami, Engkau menggunakan kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, hamba-Mu berdoa buat anak-anak muda di tempat ini. Urapi mereka, buat mereka berkembang, buat mereka menjadi komunitas yang kuat, buat mereka menjadi komunitas yang efektif menjangkau jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan Tuhan. Tuhan tolong, hamba menyerahkan jemaat Tuhan dan Ibu Gembala, pemimpin, semuanya hamba-Mu serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan menolong kami menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bagi yang percaya sama-sama katakan amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih kepada Pastor Yansen yang telah menyeberangkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba kita mau memberikan persembahan. Nanti aku minta Jesslyn pimpin dalam doa. Baik semuanya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas ibadah yang berjalan lancar pada hari ini. Dan kita sebentar lagi akan memberikan persembahan, kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Boleh kita dari depan ke belakang, kita nyanyikan satu pujian. Hanya Kau milikku di surga.
Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku.
Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Sungguh diberkati, amin. Sekolah minggu kemarin punya satu kerinduan juga hal yang sama, tatap muka untuk Harnas, tapi apa boleh buat, si Covid enggak setuju ya. Tapi bersyukur pada hari ini saya bersuka cita secara pribadi kita bisa melihat anak-anak muda di gereja kita yang seperti tadi Saudari Yovita mengatakan bahwa selama pandemi agaknya tenggelam begitu ya. Karena dari antara mereka ada beberapa yang terdampak dengan Covid. Tapi puji Tuhan hari ini kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kami boleh melayani anak-anak muda ya, semua karena anugerah Tuhan. Sebelum saya sampaikan pengumuman pada hari ini, saya mau minta dong anak-anak muda ya berdiri ya. Kakak nggak akan sebutkan satu persatu, boleh berdiri yang ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, Om Tante, Opa Oma bisa melihat ini anak-anak mudanya ya. Oke. Masih ada, silakan duduk. Masih ada beberapa anak-anak muda yang tidak hadir karena tempatnya sudah pindah jauh gitu ya, dan ada yang tidak bisa minta izin dari tempat kerjaan. Tetapi kerinduan mereka sudah ucapkan bahwa mereka mau melayani Tuhan pagi hari ini, tapi apa boleh buat. Tapi kami melihat bahwa kerinduan mereka luar biasa di dalam mempersiapkan semuanya ini untuk Tuhan. Sesuai dengan tema hari ini luar biasa ya. Satu bukti di mana anak-anak muda GSJA Batu Tulis Raja Wali ini benar-benar mau menjadi seorang yang berperang buat Tuhan ya, benar-benar nyata. Ini saya lihat kalau belakangnya itu sama dengan pembicara yang bawakan minggu lalu ya, kasih nyata. Yang ini peperangan yang nyata. Kita hidup dalam dunia nyata Bapak Ibu, nggak lagi mimpi ya. Tadi saya beberapa anak-anak muda selama ini ketemunya online karena kami selain ada di dalam komunitas kaum muda yang di baju kami itu adalah AMO gitu ya, nama kaum mudanya. Kami ada di dalam satu komsel gitu ya, KKA, yaitu Bethlehem. Nah di situ kami lihat ada 1-2 jiwa baru. Dan hari ini baru kelihatan nyatanya, oh ini dia gitu. Karena semuanya kita hidup di dalam dunia nyata. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya koordinatornya bukan saya ya. Saya kalau dibilang, Yanti serakah ya, sekolah minggu iya, kalau muda enggak. Saya hanya diminta tolong gitu ya, bekerja sama dengan Saudari Yovita sebagai ketua kaum mudanya. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan ini. Info sepekan GSJA Batu Tulis Raja Wali. Pagi ini ada sekolah minggu melalui Zoom jam 10.30 WIB. Karena walaupun udah tatap muka di sekolah minggu belum boleh tatap muka ya. Jadi Bapak Ibu yang punya anak, cucu ya, boleh digerakkan nanti, didorong untuk mereka tetap di dalam sekolah minggu ya, ibadah. Saya mendengar satu kesaksian dari Bapak Pendeta Yansen, itu miris. Saya bilang dalam hati saya lagi duduk sama Tuhan, jangan terjadi itu di dalam sekolah minggu yang saya pimpin di dalam nama Tuhan Yesus. Karena mereka adalah generasi daripada gereja ini. Doa bersama setiap Senin jam 7 melalui Zoom, linknya akan di-share melalui info grup WA info gereja kita dan beberapa grup yang ada di gereja kita. Selanjutnya, ibadah kaum wanita masih dilakukan secara online juga melalui Zoom setiap hari Rabu pertama, ketiga, dan kelima di dalam bulan-bulan yang ada bulan ganjilnya. KKA melalui Zoom dikoordinir oleh PKS masing-masing. Bapak Ibu yang belum bergabung, silakan bergabung dan menghubungi Ibu Yantiko. Yang mana Ibu Yantiko? Ibu Yantiko pakai baju putih di belakang tiang ya. Kami rindu semua kita punya komunitas ya. Komunitas tentunya di dalam Tuhan yang membawa iman kita maju di dalam Tuhan. Amin. Bagi Bapak Ibu yang mungkin hari ini ya berhalangan untuk memberikan persembahan, bisa ditransfer melalui rekening gereja persembahan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, di rekening gereja BCA 58901341101 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah Batu Tulis Raja Wali. Oke Bapak Ibu, hari ini juga akan ditayangkan ya ibadah kita ini. Kalau tadi kita bisanya lihat satu arah ya, nanti bisa lihat lagi gitu ya. Mungkin melihat anak-anak youth-nya tadi semangat gitu, lagunya sepertinya jingkrak-jingkrak gitu ya, bisa dilihat di YouTube lagi.
Sekian info hari ini, Tuhan memberkati. Sebelum kita akhiri, saya mau menyambut ada beberapa teman-teman baru, saudara, bapak, ibu yang saya lihat baru, wajah-wajah baru, walaupun pakai masker ya. Selamat datang buat, maafkan saya kalau saya panggil bapak atau ibu ya. Bapak ibu yang ada di belakang ya, Bapak Elkana dan Ibu Lina ya. Selamat datang, selamat bergabung di gereja kita Raja Wali. Dan selamat datang buat teman-teman yang bersama dengan Bapak Pendeta Yansen, ada Stephen dan Edmond ya. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi terima kasih Bapak buat pelayanannya, firman Tuhan yang luar biasa, menjadi satu berkat buat kami anak-anak muda menjalani hari-hari ini, bahwa sungguh krisis yang kita hadapi hari-hari ini jangan terjun di dalamnya anak-anak muda. Kita harus bangkit ya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Saya mengundang kita untuk berdiri bersama-sama dan nanti WL Singer bisa bantu untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Nyatakan kasih-Mu lebih lagi dalam kehidupan kami. Sampai detik ini kami merasakan anugerah Tuhan, kelimpahan, kekuatan buat kehidupan yang baru Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih buat satu persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Kami boleh bersama-sama Tuhan di dalam rumah Tuhan beribadah. Kami bersyukur Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini sebelum kami akhiri ibadah kami mau berdoa, berdiri buat bangsa kami. Engkau mengetahui Tuhan, sampai hari ini masalah COVID belum juga terselesaikan. Tetapi kami bersyukur Tuhan, hari demi hari semakin membaik. Kami percaya semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam bangsa kami. Kami berdoa terus Tuhan membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami rindu waktu kami ibadah tidak ada lagi pembatasan Tuhan. Kami rindu Tuhan, anak-anak Tuhan bisa berkumpul dengan leluasa. Kami tidak memakai masker dalam memuji Tuhan. Biarlah Engkau menjawab setiap doa dan kerinduan kami ya Bapa. Engkau memberkati dan memberikan hikmat bagi pemimpin daripada bangsa kami. Mulai dari kota-kota, desa-desa, Tuhan Engkau menolong setiap pemimpin-pemimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau ada di sana ya Bapa. Berikan hikmat-Mu bagi mereka. Berikan hikmat-Mu. Biar belas kasihan-Mu ada bagi bangsa kami. Hujan pertobatan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terlebih khusus kami berdoa di hari nasional kaum muda ini Tuhan. Buat anak-anak muda yang ada di bangsa kami, Tuhan Engkau mengasihi mereka. Kami berdoa buat mereka masa depan yang penuh dengan harapan Engkau berikan bagi mereka ya Tuhan. Tuhan Kau pakai anak-anak muda yang ada di bangsa ini menjadi prajurit-prajuritnya Tuhan.
melakukan yang menjadi kehendak Tuhan, membenci dosa Tuhan, dan mereka mau melakukan kebenaran di dalam Tuhan. Kami berdoa buat gereja kami terlebih khusus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau bangkitkan anak-anak muda kami di gereja ini. Tuhan, Kau taruh terus kerendahan hati bagi mereka. Taruh kepada mereka roh haus akan Engkau ya Bapa. Kami tidak mau mereka terhilang. Kami mau Tuhan mereka terus ada di dalam Engkau. Tidak meletakkan senjata mereka dengan sembarangan, tetapi mereka tetap memegang senjata yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu melawan apa yang ada di kanan kiri kami. Selagi kami masih ada di dunia ini, kami tidak mau menjadi serupa dengan dunia ini Tuhan, karena senjata-Mu terus kami pegang, senjata-Mu yang memperlengkapi kami anak-anak muda. Tolong anak-anak muda-Mu Tuhan, biar hari ini bukan berlalu begitu saja, tetapi selama kami hidup di dalam dunia ini, mengingat bahwa kami adalah prajurit-prajurit Tuhan. Kami mau hidup di dalam kehidupan yang nyata di dalam Tuhan. Mari Engkau tolong kami di dalam pergaulan kami, di dalam sekolah kami, di dalam tempat kami bekerja, dimanapun kami berada, boleh membawa terang itu Tuhan. Kami percaya semua yang kami mau lakukan buat Tuhan, biarlah ini semua menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati sidang jemaat-Mu ya Tuhan, yang setia melayani, yang setia datang ke dalam rumah Tuhan, yang setia bersekutu di dalam Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah tercurah dalam hidup mereka, berkat kesehatan, berkat jasmani dan rohani melimpah dalam kehidupan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di GSJA Batu Tulis Raja Wali ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Yansen. Kami berdoa terus Tuhan, biar Engkau pakai hamba-Mu ini dimanapun beliau berada, dimanapun beliau melayani. Tuhan, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan, memberkati pribadinya, memberkati keluarganya, memberkati pelayanannya. Kau juga memberkati ya Bapak buat Ibu Gembala sidang kami, Ibu Pendeta Milka Ramli. Bersyukur Tuhan buat seorang gembala yang terus Tuhan mengarahkan kami kepada cinta akan firman-Mu. Tuhan, Kau tambah-tambahkan hikmat-Mu kepada hamba-Mu ini, dan berikan juga kesehatan senantiasa. Tutupan darah Yesus ada bersama dengan Ibu Gembala kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ketika dia melayani Tuhan di tempat ini, bahkan di mana Tuhan percayakan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kamu berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani hari ini. Biarlah Tuhan, hari ini bukan hari terakhir untuk kami melayani, tetapi ini adalah satu start kami untuk memulai yang baru di dalam Tuhan. Semangat kami kembali Tuhan bangkitkan, supaya di hari-hari ke depan anak-anak muda di gereja ini benar-benar menanti-nantikan kapan waktu mereka untuk bisa melayani di tempat ini Tuhan. Kau memberkati WL Singer, memberkati pemain musik, Engkau memberkati juga Asher Tuhan, memberkati multimedia, Engkau memberkati sound system, siapapun mereka yang terlibat hari ini melayani. Tuhan, Engkau memberkati berlimpah-limpah. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang berbeda di dalam Tuhan. Berbeda dengan membawa api kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, di tengah-tengah kehidupan pekerjaan kami menjadi orang-orang yang berbeda. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah kami pada hari ini. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengangkat kedua tangan kita, nanti Ibu Gembala akan menaikkan doa berkat buat kita. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Maranatha,
Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Kita sekalian yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ajaib kau Tuhan.